Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Diah Puspitarini. Saya seorang dokter patologi klinik dengan keahlian di bidang bank darah dan kedokteran transfusi. Saya diterima di Universitas Airlangga tahun 2014 dan sesuai dengan kompetensi dan keilmuan saya ditempatkan di Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran UNER. Saya ditugaskan mengajar di mata kuliah patologi klinik yang diberikan untuk mahasiswa S1 kedokteran. Untuk mata kuliah patologi klinik ini diajarkan oleh tim pengajar dan masing-masing dosen diberi topik kuliah yang sesuai dengan kompetensinya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan deskripsi terkait mata kuliah patologi klinik. Ilmu patologi klinik ini merupakan dasar pengetahuan laboratorium klinik sebagai sarana penunjang untuk menegakkan diagnosis, memantau pengobatan, dan juga menentukan prognosis suatu penyakit. Capaian pembelajaran setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengklasifikasikan dan mengkombinasikan jenis pemeriksaan laboratorium untuk penegakan diagnosis, memantau pengobatan, dan memantau perkembangan suatu penyakit, serta menentukan prognosisnya. Yang kedua, mahasiswa mampu diharapkan menjelaskan dan menganalisis, serta menginterpretasikan dan menyimpulkan pemeriksaan laboratorium. Yang dibahas pada kesempatan kali ini adalah pertemuan di minggu 8, yaitu mata kuliah pemeriksaan laboratorium transfusi darah. Seperti kita tahu bahwa transfusi adalah proses pemindahan darah atau komponen darah dari donor kepada resipien. Tujuan pemeriksaan pretransfusi darah adalah untuk memilih darah atau komponen darah yang kompatibel sehingga pemberian transfusi darah dapat memberikan manfaat tanpa memberikan dampak negatif yang merugikan bagi pasien. Pada akhir pembelajaran kuliah pemeriksaan laboratorium pratransfusi darah, diharapkan mahasiswa dapat menyebutkan pemeriksaan laboratorium pratransfusi, kemudian mampu menganalisis dan menginterpretasikan, serta menyimpulkan hasil dari laboratorium pratransfusi. Selama pandemi, metode pembelajaran berubah menjadi daring melalui Zoom dan juga melalui Hebat e-learning. Zoom digunakan untuk pemberian materi secara langsung kepada mahasiswa dengan ceramah dan diskusi. Sedangkan Hebat e-learning digunakan setelah kuliah untuk menyematkan kuis. Jadi setelah perkuliahan, mahasiswa diharapkan mengerjakan kuis yang sudah ada di Hebat e-learning. Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai topik yang diajarkan, pada akhir seksi perkuliahan, saya akan memberikan studi kasus untuk didiskusikan bersama mahasiswa. Mahasiswa akan saya bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian berdiskusi tentang kasus-kasus yang sudah saya berikan sebelumnya. Kemudian perwakilan dari mahasiswa, saya beri kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian hasil diskusi ini kemudian saya simpulkan dan saya berikan saran jika masih ada kekurangan. Kemudian metode pembelajaran ini sangat membantu pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah yang diajarkan. Materi kuliah disampaikan dalam waktu 1 kali 50 menit. Kemudian proses pembelajaran pada mata kuliah pemeriksaan laboratorium pratransfusi dilakukan secara interaktif antara dosen dan mahasiswa. Selama perkuliahan, mahasiswa diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan jika ada materi yang belum dipahami. Bahan kajian dari materi ini ada beberapa. Yang pertama ialah pemeriksaan golongan darah ABO, kemudian yang kedua pemeriksaan golongan darah resus, yang tiga pemeriksaan uji silang serasi atau cross match, baik cross match mayor maupun cross match minor, kemudian screening antibody dan identifikasi antibody.
Evaluasi untuk materi ini dilakukan dengan kuis, kemudian ujian tulis, dan juga mengevaluasi soft skill dari mahasiswa. Ujian tulis meliputi pengetahuan dan pemahaman mahasiswa mengenai materi yang sudah disampaikan. Kemudian soft skill menilai keaktifan mahasiswa selama mengikuti kuliah, kemudian selama berdiskusi, dan juga menilai kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, dan juga kedisiplinan mahasiswa selama proses perkuliahan berlangsung. Untuk bobot penilaiannya, karena Fakultas Kedokteran memakai sistem blok, maka tidak ada UTS, langsung UAS, dan di mana UAS ini memiliki bobot 80%, kemudian soft skill 10%, dan kuis 10%. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa pada akhir perkuliahan, saya akan memberikan studi kasus supaya mahasiswa lebih mudah memahami dan mengerti tentang pemeriksaan laboratorium pratransfusi, kemudian juga tahu bagaimana menginterpretasikan dan menyimpulkan hasilnya. Kemudian setelah dapat menyimpulkan hasilnya, mahasiswa dapat menentukan penanganan selanjutnya. Dan berikut adalah video pengajaran saya pada mata kuliah pemeriksaan laboratorium pratransfusi. Oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Saya coba share screen dulu ya. Sudah terlihat di layar? Sudah, dokter. Ampun, dok. Iya. Ampun, dokter. Jadi topik kita di hari ini ialah pemeriksaan laboratorium pretransfusi ya. Jadi mungkin adik-adik sudah sering mendengar kata-kata transfusi dan istilahnya ya, give blood, give life, save life, atau darah Anda menyelamatkan nyawa gitu ya. Tapi sebenarnya pemberian transfusi itu harus diberikan dengan hati-hati, karena walaupun dianggap menyelamatkan nyawa, tapi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan transfusi itu malah memberatkan untuk resipiennya. Jadi sebenarnya transfusi itu memindahkan darah ya, atau komponen darah dari donor ke resipien dengan tujuan untuk meningkatkan HB atau trombosit ya, atau faktor koagulasi yang diderita oleh pasien. Kemudian sebisa mungkin kita memilih darah yang kompatibel ya dengan beberapa pemeriksaan laboratorium, kemudian kita juga kita deteksi hampir semua faktor ya, kita periksa dengan tujuan supaya tidak ada reaksi transfusi dan darah yang diberikan ke pasien itu bisa bermanfaat dan tidak ada efek yang merugikan ke pasiennya. Ada beberapa macam pemeriksaan pretransfusi ya yang harus dilakukan sebelum darah itu keluar dan diberikan ke pasien. Yang pertama ialah pemeriksaan golongan darah. Ya, ini wajib dilakukan. Apa saja pemeriksaan golongan darahnya? Itu ada 2 macam diperiksa ya, golongan darah ABO dan rhesus. Sebenarnya kalau kita lihat di penggolongan darah itu ada hampir lebih dari 30 macam golongan darah, tapi yang diperiksa ini cukup untuk ABO dan rhesus ya, karena ini dianggap termasuk golongan darah yang bermakna secara klinis. Kemudian pemeriksaan antibodi ya, kita lakukan pemeriksaan screening dan identifikasi kalau hasil screeningnya positif.
Nah, pemeriksaan antibodi ini tergantung dari tempat di mana dilakukan tempatnya ya. Misalnya kalau di PMI dilakukan screening antibodi pada donor. Tapi kalau misalnya di rumah sakit ya, di bank darah atau di UTD, itu dilakukan juga pemeriksaan screening antibodi pada resipien gitu ya. Jadi tergantung dari tempatnya dilakukan di mana. Screening ini dilakukan bisa pada resipien atau bisa pada donor. Kemudian yang terakhir kita lakukan pemeriksaan uji silang serasi untuk menentukan produk darah mana yang benar-benar cocok dengan pasiennya. Di sini kita lakukan pemeriksaan uji silang serasi atau cross match ya, baik mayor maupun yang minor. Kemudian ada tadi disebutkan sekilas ya tentang pemeriksaan laboratorium pratransfusi. Yang pertama ialah golongan darah ABO atau resus ya. Di untuk pemeriksaan golongan darah ABO ini kita lakukan dengan dua metode, baik forward maupun yang reverse. Tujuannya di sini untuk mendeteksi antigen ya di di antigen di sel darah merahnya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ingat untuk pemeriksaan di bank darah ya dan kedokteran transfusi. Ini yang pertama, kita lebih banyak bicara tentang antigen dan antibodi. Ya. Kalau kita bicara antigen untuk yang bank darah, ini kita bilangnya antigen yang ada di sel darah merah. Kemudian kalau antibodi itu adanya di serum ya. Kemudian hal yang kedua yang perlu diingat bahwa tubuh itu tidak akan memproduksi antibodi terhadap antigen yang dimiliki. Jadi misalnya orang yang punya golongan darah A, dia tidak akan memproduksi antibodi yang sama ya, tidak memproduksi antibodi terhadap golongan darah A atau antibodi terhadap antigen A. Ya begitu juga dengan golongan darah yang lain ya. Jadi tubuh akan memproduksi antibodi terhadap antigen yang dia tidak miliki. Misalnya orang yang punya golongan darah A, dia akan memproduksi antibodi yang dia tidak punya. Dia tidak punya apa kalau golongan darah dia tidak punya antigen B. Berarti dia akan memproduksi antibodi terhadap golongan darah B gitu ya. Itu yang harus diingat sebelumnya. Kemudian sumber antigen ya, tadi sudah disebutkan bahwa sumber antigen itu ada di eritrosit, baik di eritrosit pasien maupun di eritrosit donor. Kemudian kalau antibodi ada di serum ya, baik di serum donor atau di serum pasien. Kalau di forward grouping kita mendeteksi antigen yang ada di sel darah merah. Kalau yang reverse grouping ini kita mendeteksi antibodi yang ada di serum. Jadi pemeriksaan ini ya ABO yang metode forward maupun reverse ini harus match. Ya. Jadi kalau misalnya golongan darah A dia akan terdeteksi forwardnya A, tapi di reverse-nya dia akan membentuk antibodi terhadap B. Ya, golongan darah B. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian untuk screening dan identifikasi antibodi, ini kita mendeteksi antibodi ya. Mendeteksi antibodi berarti yang ada di serum ya. Kita gunakan sel panel. Sel panel ini kita nggak bisa buat sendiri ya. Kita beli yang berisi sel-sel darah merah yang sudah terrecord ya, terdeteksi antigen ini mengandung sel darah merah ini mengandung antigen apa saja. Itu sudah ada pattern-nya. Nanti kita tinggal mencocokkan. Kemudian sumber antibodinya dari mana ya? Yang kita periksa ini serum atau plasma dari pasiennya. Kemudian langkah yang terakhir pada pemeriksaan laboratorium pratransfusi ialah pemeriksaan uji silang serasi atau cross match ya. Kalau cross match ini kita memeriksa ya, cocok nggak sih antara komponen darah dari donor dengan pasiennya. Baik, nanti kalau cross match mayor ya kita periksakan sel darah merah donor dengan eritrosit pasien.
Kalau minor kebalikannya gitu ya. Jadi kita benar-benar memastikan bahwa eritrosit dan serum antara donor dan pasien ini benar-benar cocok dan tidak akan terjadi reaksi, terutama yang reaksi hemolisis gitu ya. Nah, ini tadi ya pemeriksaan golongan darah ABO. Jadi golongan darah ABO itu ada golongan darah A, B, AB, dan O berdasarkan antigen yang ada di sel darah merahnya. Kemudian kalau pada golongan darah A, antigennya ya A ya. Antigen B dia punya golongan darah B dia punya antigen B. Golongan darah AB berarti dia punya dua, golongan darah antigen A dan antigennya B. Sedangkan golongan darah O dia tidak punya antigen. Nah, tadi berlaku hukum yang kedua tadi ya. Kalau dia punya antigen, dia akan membentuk antibodi. Jadi pada golongan darah O, dia punya anti A dan anti B. Untuk golongan darah A, dia punya anti B. Golongan darah B, dia punya anti A. Dan untuk golongan darah AB, dia tidak punya antibodi karena dia punya antigen dua-duanya ya A dan B. Ini mengulang ini ya pelajaran di SMA saya rasa. Kemudian nanti di pemeriksaan laboratorium pratransfusi nanti kita akan lebih banyak membahas tentang antigen dan antibodi ya. Dan nanti di sini yang metode yang digunakan ialah metode aglutinasi ya. Kita lihat aglutinasinya atau hemolisisnya. Nah, antibodi yang sering dibahas di bank darah dan kedokteran transfusi ini ialah antibodi IgG dan IgM ya, imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Jadi kalau kita balik ke teori sebelumnya ya, teori dulu bahwa kan antibodi ada 5 macam, tapi yang bermakna klinis di kedokteran transfusi ini hanya 2 ya, IgG dan IgM. Nanti kita lihat di pemeriksaan laboratorium itu kebanyakan nanti akan mereaksikan antigen dan antibodi. Jadi yang tadi antigen sel darah merah dan lain-lain, kemudian antibodinya apa ini harus dihafalkan ya. Kemudian kalau misalnya ada reaksi antigen dan antibodi, akan terjadi reaksi aglutinasi atau bahkan terjadi hemolisis ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya. Kemudian untuk pemeriksaan golongan darah ABO, ini ada 2 metode, bisa dengan forward maupun dengan reverse grouping. Metode forward dikatakan juga dengan cara langsung atau direct, sedangkan reverse grouping itu nama lainnya cara tidak langsung atau indirect. Kenapa dikatakan langsung? Karena kalau dengan forward atau cara langsung atau direct, kita langsung mereaksikan sel darah merah dan kita langsung lihat aglutinasinya yang mana ya, itu langsung dibaca. Tapi kalau dengan reverse grouping, kita periksa antibodinya, kemudian kita berpikirnya kebalik gitu ya. Jadi kalau positif berarti kebalikannya, kalau positif di sel A berarti ini dia golongan darah B. Nanti dijelaskan selanjutnya ya lebih jelas. Kalau dengan sel grouping, tadi dikatakan bahwa kita menentukan antigen yang ada di sel darah merahnya. Nah, sampelnya berasal dari mana? Bisa dari darah kapiler atau ujung jari ya. Kita tusuk, kemudian kita teteskan, atau bisa juga dengan darah vena, atau kita memakai suspensi sel darah merah 40%. Terserah mau pakai yang mana ya. Kemudian reagennya kita beli ya. Reagennya pakai 3 macam antigen, anti A, anti B, dan anti AB. Ini cara kerjanya ya. Di objek gelas nanti diberi tanda A, AB, dan AB kita tulis di objek gelasnya. Kemudian diteteskan reagennya, kita teteskan antiseranya 1 tetes, dan darah kapiler atau darah venanya 1 tetes. Jadi dalam perbandingan yang sama ya. Kemudian dicampur dengan pengaduk. Nah, pengaduknya ini nggak boleh dari anti A nanti setelah diaduk pindah ke anti B, nggak boleh ya, harus berbeda. Kemudian setelah diaduk ya, diteteskan anti A, anti B, dan anti AB pada slide, kemudian teteskan sampel darahnya, diaduk menggunakan batang pengaduk, nggak boleh dicampur ya, untuk masing-masing reagen. Kemudian kita lihat
reaksinya dengan cara memiringkan slide-nya ini perlahan ya. Lalu kita lihat adanya aglutinasi. Kalau ada aglutinasi berarti hasilnya positif ya. Kalau tidak ada aglutinasi atau semuanya homogen, berarti hasilnya negatif. Jadi ini digambar, kita lihat ya, yang di anti A ini terjadi aglutinasi seperti ini ya. Sedangkan yang tidak terjadi aglutinasi, bisa dilihat perbedaannya ya. Ini di anti B, ini tidak terjadi aglutinasi, ini berarti termasuk di golongan darah A. Kemudian di slide yang kedua, karena aglutinasinya ada di anti B, berarti ini golongan darah B. Kemudian yang gambar ketiga, karena dia dua-duanya di anti A maupun di anti B di aglutinasi, maka ini golongan darah AB. Kemudian yang slide terakhir, kan tidak ada aglutinasi sama sekali, ya bisa dilihat semuanya homogen, ini berarti golongan darah O. Ini yang cara slide ya dengan metode forward grouping. Kemudian dengan cara serum grouping. Kalau tadi dari cara forward kita menentukan antigen, di serum grouping ini kita akan menentukan antibodinya. Nah, bahan yang diperiksa ini bisa dari plasma atau dari serumnya ya. Kemudian reagennya kita pakai suspensi sel A sebanyak 3% atau suspensi sel B 3%. Nah, ini nanti suspensinya kita bikin sendiri ya. Ini contoh dari yang tadi ya, golongan darah mana yang aglutinasi, mana yang tidak. Ini kelihatan. Kalau yang baris pertama, kira-kira ini golongan darah apa? Ada yang mau jawab? Golongan darah A gitu kan. Oh iya, tidak tadi ya. Iya, ini golongan darah A. Iya. Kalau yang kedua, silakan atau tidak lagi? Golongan darah B, Dok. Iya, Humairah ya. Golongan darah apa ini? B, Dok. B. Iya, karena yang aglutinasi ada di B ya. Kalau AB pasti aglutinasi juga. Jadi AB ini kalau golongan darah A, dia akan aglutinasi. Kalau yang B juga akan aglutinasi. Yang slide yang ketiga. AB, Dok. Golongan darah AB, Dok. AB ya, karena semuanya aglutinasi. Sedangkan yang terakhir, karena tidak ada aglutinasi, ini golongan darah O ya. Oh. Nah, ini interpretasinya sama untuk yang cell typing maupun serum typing. Jadi kalau pada golongan darah A tadi sudah gampang ya, paham ya. Cell typing atau forward, mana yang aglutinasi, itu yang golongan darahnya. Ya kan? Kalau golongan darah A ya dia aglutinasi di anti A. Golongan darah B di anti B. Kalau O dia tidak ada aglutinasi, kalau AB dia aglutinasi semua. Nah, untuk serum typing ini justru kebalikannya ya. Karena yang dideteksi kan antibodinya ya. Jadi kalau pada anti A kalau pada golongan darah A dia punya antigen A, maka dia tidak punya antigen antigen B kan, dia akan memproduksi antibodi B. Jadi pada golongan darah A dia punya anti B, maka yang positif aglutinasinya di sel B. Begitu juga dengan golongan darah B ya. Dia akan punya antibodi terhadap A, maka yang positif ini di sel A. Kemudian yang golongan darah O, karena dia tidak punya antigen, maka dia memproduksi antibodi baik terhadap antigen A maupun terhadap antigen B. Maka dua-duanya di sel A maupun sel B, dia akan positif hasilnya. Kemudian yang di golongan darah AB, dia punya antigen A, punya antigen B, maka dia tidak akan produksi antibodi terhadap dua macam antigen ini. Maka di sel A dan di sel B-nya atau sel O-nya ini juga akan negatif. Nah, ini golongan darah ini ada ininya ya. Ada ilustrasinya 4, 3, 2, 1 dan negatif.
Nah, ini teman-teman ada yang bisa jawab nggak nih kalau pakai metode tabung, golongan darah apa yang di kanan ini? Kita lihat aglutinasinya ada di mana, yang positif yang mana? Sudah ada tulisannya ya. Ada yang mau jawab nggak ini golongan darah apa kira-kira? Golongan darah AB resus positif nih, Dok. Benar, Cikita ya. Jadi golongan darah AB karena A-nya ada di atas ya, positif 4, B-nya juga positif 4. Resusnya, ini D ini resus ya, ada di atas, ini berarti semuanya positif, berarti golongan darah AB, resus positif. Kemudian pemeriksaan selanjutnya, ini yang pemeriksaan terakhir ya, pemeriksaan cross match. Ini ada dua macam, cross match mayor dan cross match minor. Jadi kita reaksi silang ya, kalau antara darah pasien dengan darah donor. Kalau yang cross match mayor, ini kita reaksi silangkan antara serum pasien dan sel darah donor. Kemudian kalau yang cross match minor, ini kebalikannya. Kita reaksikan serum donor dengan sel darah merah pasien. Kalau yang cross match mayor ini, kita mencari kemungkinan adanya antibodi ya. Kita kan pakai serum pasien, berarti kita cari antibodi nih. Antibodi yang ada di serum pasien ini bereaksi nggak dengan sel darah merah donor? Ya, kalau ada reaksi ya positif, berarti kalau kita berikan percuma, nanti akan dirusak oleh sel darah merah donornya akan dirusak oleh serum pasiennya ya. Kemudian kalau cross match minor, ini kita mencari kemungkinan adanya antibodi di serum donor yang bisa merusak sel darah merah pasien. Gitu ya. Nah, ini kalau untuk permintaan komponen darah yang mengandung eritrosit, bisa WB, PRC, atau WE. WE kita udah nggak lakukan lagi ya. WB atau PRC, ini bisa dilakukan uji mayor atau minor. Nah, ini contoh kalau kita pakai metode yang gel. Jadi gel itu bisa digunakan untuk yang golongan darah, bisa juga digunakan untuk cross match. Nah, ini contoh dari satu pasien yang dia butuh 5 kantong darah. Nah, ini positif semua ya hasilnya. Nah, kemarin sudah saya bagikan ya lewat Hebat e-learning case-nya. Sudah dibagi 2 kelompok, Dek? Sudah didiskusikan ya? Sudah didiskusikan. Nah, ini dari yang case yang pertama. Siapa nih yang mau presentasi? Mewakili kelompoknya. Ini ada kasus mayornya positif, minornya negatif. Autokontrolnya negatif. Gimana nih presentasinya? Interpretasinya. Silakan siapa? Fida. Iya, Dokter. Mohon izin. Berarti dia kalau ada salah satu hasil yang positif, berarti interpretasinya incompatible. Incompatible ya. Oke. Nah, terus diapakan nih kalau incompatible? Selanjutnya dilakukan screening antibody, Dokter. Ya, jangan langsung screening. Ya. Jangan langsung screening ya. Kita cek dulu nih. Ya apa. Jadi jangan langsung screening. Kalau mayornya positif, penyebab tersering itu karena golongan darah yang nggak cocok. Jadi kita cek lagi golongan darah yang lain gitu, Dokter. Maksudnya golongan darah yang lain. Bukan. Golongan darah pasien dan kalau donornya bolehlah kita, kalau DPMI rasanya kemungkinan salah golongan darah itu kecil, tapi nggak apa-apa kita cek dua-duanya. Dari golongan darah donor dan pasiennya. Kalau sudah cocok dengan hasil sebelumnya, kita cross match lagi. Nah, kalau tetap positif, berarti padahal ini autokontrolnya negatif ya. Berarti kan nggak ada masalah sebenarnya di serum pasiennya, di eritrosit pasien juga nggak ada masalah ya. Berarti mungkin ada ini nih, ada sel darah merah dari donor yang bereaksi dengan serum
pasiennya. Pasien. Jadi kalau ada mayor positif, kita cek dulu golongan darahnya benar nggak. Kalau misalnya sudah benar, tapi kita cek kembali cross match-nya tetap positif, ya berarti ada kesimpulannya ada antibodi dari pasien yang bereaksi dengan sel darah merah donor. Donor. Nah, nanti kita cari lagi cross match yang hasilnya match ya, yang hasilnya negatif, mayornya. Kemudian case yang kedua nih. Kelompoknya siapa ya? Silakan. Saya dokter. Oh ya, Alvin. Gimana Alvin? Pada power grouping ini menunjukkan golongan darahnya B, sedangkan pada reverse grouping golongan darahnya O. Golongan darahnya O. O. Selain antara yang forward sama yang reverse-nya nggak sama? Ada bisa jawab? Coba lihat di sel O ya. Sel O-nya gimana? Positif, dok. Kenapa? Plus 2, dok. Sel O-nya plus 2. Harusnya gimana? Harusnya negatif, dok. Harusnya negatif kan ya. Sel O kan nggak ada antigennya, jadi dia nggak bisa bereaksi. Tapi ini dia positif. Jadi kesimpulan kita nih, ini ada sesuatu di serum pasiennya. Ya. Mungkin ada cold agglutinin atau gimana gitu ya. Nah, ini untuk penentuan golongan darahnya harus kita cek ulang ya. Bisa dengan minta sampel darah baru, minta sampel baru ya ke ruangan. Kemudian kita cek lagi. Kalau misalnya masih tetap hasil seperti ini, baru kita lakukan beberapa tindakan ya. Salah satunya tadi disebutkan oleh Alvin. Ya, nanti kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan kembali ya, boleh WA saya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan perkuliahan hari ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi dokter. wabarakatuh.